Selamat datang di Elementary Electro Documentary. Pada segmen ini, kami akan membahas tentang isu keelektroan yang ada di Indonesia maupun di dunia. Pada hari ini, kami akan membahas tentang mobil listrik. Lo semua pasti udah pernah denger kan, mobil listrik? Apa yang ada di pikiran lo pertama kali lihat mobil listrik? Pasti listriknya, terus motornya, dan juga baterainya kan. Ini 3 komponen yang paling penting yang ada di mobil listrik. Kalian benar, karena memang pengertian dari mobil listrik itu adalah kendaraan yang ditenagai oleh listrik. Tapi kalian tahu nggak kalau misalnya mobil listrik itu sebenarnya ada 3 jenis? Yang pertama itu ada HEV, ada PHEV, ada juga BEV. Udah tahu belum bedanya? Nah, bedanya itu kalau HEV itu Hybrid Electrical Vehicle. Karena dia disebutnya hybrid, maka kendaraan ini masih ditenagai oleh bensin yang diubah menjadi listrik lalu dijalankan oleh motor listrik. Makanya sebenarnya dari hybrid ini masih belum bisa disebut sebagai kendaraan listrik. Tapi yang selanjutnya ada, namanya PHEV. PHEV ini Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Kendaraan ini beda dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya masih ditenagai oleh bensin, kalau ini sudah dibagi 2. Kendaraan ini juga bisa dicolokkan ke tenaga listrik. Seperti dicas lah, seperti HP kita gitu. Nah, yang terakhir, ada namanya BEV. BEV adalah kendaraan Battery Electrical Vehicle. Kendaraan ini yang sekarang sedang booming karena kita sering dengar dengan merek namanya Tesla. Tesla itu kendaraannya ditenagai oleh baterai yang disimpan di dasar kendaraannya untuk mentenagai motor listriknya. Kenapa ini populer? Karena baterai ini bisa menyimpan tenaga full dari listrik tanpa bantuan bensin seperti PHEV tadi atau HEV tadi, tapi memiliki jarak yang cukup jauh seperti Tesla yang bisa mencapai 400 mil. Mobil listrik yang lo lihat sekarang sebenarnya bukan mobil listrik pertama lo. Mobil listrik itu udah ada dari tahun 1832. Mobil listriknya ditemuin oleh pria Inggris bernama Robert Anderson. Nah, mobil ini tuh bentuknya masih 3 roda, jadi masih semi-semi prototype lah, tapi udah banyak digunain. Kendaraan mobil listrik dikembangkan terus sampai pada tahun 1900. Perusahaan Becker Motor Vehicle berhasil mengembangkan mobil listrik yang dapat terjual sebesar 800 unit, sehingga membuat kendaraan listrik menjadi kendaraan yang cukup dominan pada masa itu di Amerika dan di Eropa. Namun, umur dari kendaraan listrik ini tidak lama. Pada tahun 1910 sampai 1930, mobil listrik kehilangan pamornya. Karena apa? Karena mobil listrik teknologinya belum cukup baik, baterainya belum cukup banyak, jarak tempuhnya masih pendek, membuat mobil listrik kalah dengan pesatnya perkembangan dari mobil ICE atau Internal Combustion Engine. Kendaraan yang pertama kali mengalahkan kendaraan listrik adalah kendaraan buatan dari Ford yang bernama Model A dan Model T. Kendaraan ini lebih murah secara harga, secara bahan bakar, dan juga memiliki jarak tempuh yang lebih jauh. Namun, seiring berjalannya waktu, pada tahun 1980-an, terjadilah yang namanya krisis energi. Kejadian ini membuat para produsen mobil internal combustion engine menjadi bingung karena harga bensin yang terus naik. Sehingga, pada tahun 2004, Tesla Motor membuat kendaraan listrik pertama pada abad 21 dengan diluncurkannya Tesla Model S. Kendaraan ini adalah kendaraan mobil listrik yang menjadi solusi dari krisis energi pada tahun 1980. Tidak hanya Tesla, banyak juga produsen-produsen mobil internal combustion engine yang lainnya seperti Mitsubishi, Toyota, dan Nissan membuat juga kendaraan listrik versinya. Kita sudah tahu perjalanan panjang dari mobil listrik, mulai dari munculnya, jatuhnya, sampai bangkit kembali dengan beberapa alasan yang sudah disebutkan tadi. Salah satunya adalah
alasan dari krisis energi yang terjadi pada tahun 1980-an. Hal ini membuat mobil listrik lebih diuntungkan ketimbang mobil konvensional atau mobil ICE. Mobil listrik memiliki keunggulan, salah satunya adalah tidak adanya emisi karbon yang dihasilkan oleh setiap mobil listrik. Hal ini karena mobil listrik hanya ditenagai oleh baterai dan motor listrik, tanpa adanya pembakaran seperti internal combustion engine. Lalu yang kedua, mobil listrik minim akan perawatan. Mobil listrik tidak memiliki banyak komponen bergerak ketimbang mobil konvensional seperti mobil bensin. Oleh karena itu, mobil listrik dapat meminimalkan biaya perawatannya. Berbeda dengan mobil bensin. Mobil bensin memiliki banyak komponen yang bergerak ketimbang mobil listrik, seperti piston dan teman-temannya. Hal ini menyebabkan juga mobil bensin tidak memiliki efisiensi energi yang cukup baik ketimbang mobil listrik. Banyak energi yang terbuang pada mobil bensin, sehingga pemborosan energi dapat mengakibatkan pemborosan bensin juga. Hal ini dapat memperparah keadaan krisis energi yang sudah terjadi sejak tahun 1984. Selanjutnya, keunggulan dari mobil listrik yang lainnya adalah mobil listrik tidak menghasilkan polusi suara, karena mobil listrik benar-benar tidak ada suaranya. Tidak seperti mobil bensin dan mobil solar yang memiliki suara cukup mengganggu. Bila kita berkaca pada negara kita di Indonesia ini, mobil listrik masih belum cukup berkembang dibandingkan dengan negara lain. Sebagai contoh, negara kita pada tahun 2019, melalui Presiden Jokowi, dia mengeluarkan peraturan presiden berupa percepatan pembangunan mobil listrik di Indonesia. Namun bila dibandingkan dengan negara lain seperti Belanda, mereka sudah menargetkan untuk pada tahun 2025 mereka tidak lagi menggunakan kendaraan-kendaraan yang berbahan bakar fosil. Oleh karena itu, Indonesia melalui Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres nomor 55 pada tahun 2020 yang menargetkan untuk mobil listrik terjual sebanyak 2.200 unit, mobil hybrid sebanyak 711.000 unit, dan motor listrik sebanyak 2,1 juta unit. Tentu saja semua ini ditujukan oleh pemerintah kita untuk mempercepat semua perkembangan dari mobil listrik yang ada di Indonesia, agar nantinya Indonesia dapat benar-benar menggunakan mobil listrik. Selain itu, negara kita juga memiliki keunggulan dari sumber daya alamnya. Kita di NTT memiliki tambang nikel yang sangat besar dan dapat diproduksi menjadi baterai yang digunakan untuk mobil listrik. Karena baterai-baterai yang digunakan oleh mobil listrik sekarang adalah baterai lithium berjenis NCM811, di mana kandungan nikelnya sebesar 80%, kobaltnya 10%, dan mangannya 10%. Inilah yang menjadi keunggulan bangsa Indonesia dalam menghadapi persaingan mobil listrik di dunia. Semoga nantinya Indonesia dapat memanfaatkan segala sumber daya alam yang ada untuk memajukan segi mobil listrik di Indonesia. Dari semua yang udah gua paparin tadi terkait mobil listrik, mulai dari sejarahnya, pengertiannya, sampai regulasinya, ini semua bertujuan untuk mengedukasi lo semua dan gua juga. Semoga kedepannya negara kita bisa lebih berkembang dan terbuka terhadap kemajuan teknologi ini. Karena mobil listrik sudah bukan sebagai alternatif lagi, tapi mobil listrik harus menjadi pilihan satu-satunya transportasi kita, agar kedepannya dunia ini bisa diselamatkan dari kenaikan suhunya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen terkait opini kalian. Semoga negara kita makin maju terkait industri ini. Jaga kesehatan, stay safe semua.